Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Fisika kali ini. Di Fisika kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari fluida statis yang telah diberikan. Ya, kemarin kita terakhir membahas tentang hukum Pascal dan contoh-contoh soalnya. Kemudian pada fisika kali ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes, tegangan permukaan dan meniskus, kemudian peristiwa kapilaritas, dan yang terakhir adalah viskositas atau kekentalan. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum Archimedes? Di sini kalian bisa lihat ada sebuah gambar, ya. Ada sebuah gambar balok yang tercelup ke dalam wadah atau bejana yang dilubangi. Nah, kemudian ketika tercelup ada air yang jatuh atau yang mengalir ke wadah sebelahnya. Nah, ketika sebuah benda tercelup ke dalam air, ya, yang ini ada gaya berat yang bekerja. Arahnya kemana? Arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada gaya angkat, arahnya ke atas, ya. Ada gaya angkat. Nah, apa yang menyebabkan air ini bisa berpindah ke sini ketika benda itu tercelup? Karena adanya apa? Gaya apung. Nah, ketika ada gaya apung, ya, maka ada berat fluida yang dipindahkan oleh zat tersebut yang besarnya sama dengan besar gaya apungnya, gitu ya. Jadi berat fluida yang ada di sini, ya, berat fluida yang ada di sini akan sama dengan gaya apung yang di sini, yang terjadi di sini, ya. Maka hukum Archimedes menyatakan bahwa gaya apung yang bekerja pada satu benda yang dicelupkan sebagian ataupun seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh zat tersebut. Dirumuskan dengan gaya apung, ya, sama dengan berat benda di udara, ya, dikurang dengan berat benda di dalam air, ya. Nah, selain itu di sini ada contoh lagi sebuah tabung, ya. Tabung yang dicelupkan ke dalam sebuah bejana berisi fluida atau zat cair. Anggaplah ini kita berisi air lah, ya. Kita berisi air. Nah, ini adalah batas permukaan si zat cairnya. Nah, ketika sebuah benda itu dicelupkan ke dalam air, di sini juga ada gaya yang bekerja pada sebuah tabung ini. Ada gaya ke bawah dan ada gaya ke atas. Ya, gaya ke bawah dan gaya ke atas. Nah, maka untuk mencari gaya apungnya, ya, pasti kan ketika sebuah tabung dicelupkan ada gaya apung. Nah, selain gaya apung ternyata ada gaya lagi yang bekerja, yaitu F1 dan F2. Nah, maka bagaimana mencari gaya apungnya? Nah, mencari gaya apungnya adalah tinggal dari rumus ini, rumus awalnya. F2 dikurang dengan F1, ya. F2 dikurang dengan F1. Nah, F ini adalah gaya hidrostatis. F hidrostatis. Kemarin kita udah kasih rumus gaya hidrostatis, ya, berawal dari F sama dengan P kali A. Nah, ininya pakai hidrostatis, ya. Nah, kita turunin rumus gaya hidrostatis. Itu Rho dikali G dikalikan dengan H. Nah, lihat H-nya di sini, H-nya ada 2. H2 itu apa? H2 itu dari permukaan zat cair ke dasar bejana atau wadah. Kemudian ada H1. H1 adalah permukaan zat cair, dari permukaan zat cair ke permukaan si tabung. Nah, kalau misalnya kita kurang antara H2 dan H1, ya, H2 dan H1 dikurang H2 kurang H1 akan menghasilkan H. H ini apa? H ini adalah tinggi dari si tabung pada saat di dalam fluida, ya. Nah, seperti itu. Maka rumusnya tinggal kita ganti H-nya menjadi H2, atau kalau misalnya mau langsung H boleh, ya, tapi di sini kita dari H2 dulu. Berarti Rho dikali G dikali H2 dikalikan dengan A. Kemudian dikurang Rho dikali G dikali H1 dikalikan dengan A. A-nya mana? A-nya adalah luas penampang si tabung ini, ya. A-nya adalah luas penampang si tabung. Nah, pasti sama kan luas penampangnya karena bendanya 1. Kemudian untuk
zat cairnya massa jenisnya juga sama karena massa jenisnya di sini hanya ada satu ya. Jenis zatnya hanya ada satu, yaitu kita pakai contoh air misalnya ya. Berarti untuk Rho, G dan A itu kita bisa tuliskan hanya satu saja ya, satu saja. Berarti menjadi Rho fluida dikalikan dengan G dikalikan dengan A luas penampangnya dikalikan dengan H2 dikurang H1. Berarti menghasilkan Rho fluida dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan A dikalikan dengan H. H ini adalah hasil dari H2 min H1. Nah, kalau kita lihat ya, A dikali H ini adalah rumus dari volume ya. Rumus dari volume yang sudah kita pelajari kemarin. Berarti A kali H ini bisa kita ganti ya dengan volume. Berarti menjadi Rho fluida dikalikan dengan G dikalikan dengan volume. BF ini apa? Adalah volume benda yang tercelup fluida ya. Nah, berarti intinya kesimpulannya rumus dari mencari gaya apung pada hukum Archimedes itu bisa kita cari dengan rumus Rho dikalikan G dikalikan dengan V. Rho-nya adalah massa jenis, kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, kemudian V-nya itu adalah volume benda yang tercelup. Ya. Nah, kemudian selain itu, macam-macam hukum Archimedes itu ada mengapung, melayang, dan tenggelam. Apa yang dimaksud mengapung? Mengapung itu jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Contoh gambarnya seperti ini. Jadi kalau benda mengapung, ada yang sebagian terkena fluida, ada yang sebagian di udara. Ya, atau bisa kita simpulkan juga bahwa gaya apungnya itu lebih besar ya daripada gaya beratnya ya, lebih besar. Nah, kalau melayang, bagaimana massa jenisnya? Berarti kalau melayang, massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis zat cair. Contohnya seperti ini kalau keadaan melayang ya. Atau bisa kita sebut juga gaya apungnya itu sama dengan gaya beratnya ya. Nah, kemudian kalau tenggelam, benda akan tenggelam jika massa bendanya itu lebih besar daripada massa jenisnya, massa jenis zat cairnya ya. Ini gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini, jadi dia tenggelam di bawah. Atau kita bisa sebut bahwa gaya apungnya itu lebih kecil daripada gaya beratnya, sehingga bendanya tenggelam. Nah, bagaimana kalau misalnya ada benda ya yang mengapung tapi mengapungnya di dua jenis zat zat cair yang berbeda. Nah, misalnya di sini nih ada benda yang terapung. Sebagian ini kan berarti ini di udara kan, di udara. Nah, kemudian di sini ada zat cair satu misalnya, zat cair satu, ini zat cair 2, ini zat cair 3. Misalnya di sini minyak, kemudian di sini oli, di sini baru air, ya. Misalnya. Nah, maka di sini ada massa jenis fluida 1, kemudian ada massa jenis fluida 2, dan ada massa jenis fluida 3. Nah, untuk benda yang mengapung pada satu jenis fluida, kita juga bisa mencari massa jenis bendanya. Jadi kita bisa mencari berapa sih massa jenis bendanya gitu ya. Nah, melalui awalnya rumusnya gaya berat sama dengan gaya apung, kemudian gaya beratnya kita pakai gaya berat apa ini tadi? Gaya beratnya kita pakai gaya berat gaya berat benda. Gaya berat benda tadi yang rumus gaya apung ya, ini Rho bendanya, kemudian dikalikan dengan volume bendanya, dikalikan dengan gravitasi. Ya, misalnya kalau balok berarti volume balok ya. Sama dengan massa jenis fluidanya dikali dengan volume benda yang tercelup. Kalau tadi kan volume benda doang.
berarti volume benda pada saat di udara. Nah, kalau ini volume benda yang tercelup, ya, dikali dengan gravitasi. Berarti untuk mencari massa jenis bendanya, kita pindah ruaskan ini ya. Ini kita pindah ruaskan ke sebelah sini. Berarti untuk mencari massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida dikali volume benda yang tercelup dalam fluida dibagi dengan volume bendanya. Ya, kalau misalnya ada lebih dari satu jenis fluida, maka tinggal kita pakai sigma. Sigma, massa jenis fluida 1 dikali volume benda yang tercelup 1 dibagi dengan volume benda, kemudian nanti ditambah lagi dengan massa jenis fluida yang kedua dikali dengan volume benda yang tercelup kedua dibagi dengan VB-nya. Seperti itu ya. Jadi ini kita tinggal pakai sigma aja. Selanjutnya, nah, ini penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, itu contohnya balon udara ya. Nah, balon udara ini kan berarti fluidanya jenis gas ya biasanya. Nah, balon udara itu ada yang menggunakan udara panas. Jadi di bawah sininya dia pakai ada api yang untuk memanaskan udara yang ada di dalam balon. Nah, udara panas itu massa jenisnya itu lebih kecil daripada massa jenis udara yang di luar ya, massa jenis udara yang di luar. Maka kenapa balon udara bisa terbang? Yaitu karena pada saat api itu memanaskan udara yang di dalam balon, maka udara yang dalam balon ini akan menjadi panas. Nah, ketika menjadi panas, maka massa jenisnya ringan sehingga bisa terangkat. Karena ringan, maka dia terangkat di balonnya. Karena massa jenis yang di luar balon, massa jenis udaranya yang di luar balon itu lebih besar dari massa jenis udara panas yang ada di dalam balon, sehingga balon terangkat. Nah, selain menggunakan udara panas, balon udara juga ada yang menggunakan gas hidrogen. Ya, gas hidrogen ini lebih ringan daripada massa jenis yang udara luar, sehingga dia mudah terbang. Tetapi gas hidrogen ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena mudah terbakar ya. Biasanya kita bisa menggunakan pilihan lain, yaitu gas helium. Gas helium sama massa jenisnya lebih kecil dibandingkan massa jenis udara luar, sehingga balon bisa terangkat. Nah, tetapi kekurangannya gas helium ini sangat mahal ya. Jadi biasanya orang memakainya gas hidrogen seperti itu. Nah, selain balon udara, contohnya lagi yaitu ada hidrometer ya. Hidrometer. Nah, hidrometer ini adalah alat untuk mengukur apa? Ada yang tahu nggak? Alat untuk mengukur apa? Ya, hidrometer adalah alat untuk mengukur massa jenis dari zat cair ya. Dia untuk mengukur massa jenis zat cair. Nah, hidrometer ini adalah skala ya. Jadi ini adalah skala massa jenisnya. Skala massa jenisnya. Nah, nanti yang terbaca berapa di sini misalnya ini kan ainnya jenis zat cairnya ya. Ini zat cairnya, nanti yang terbaca berapa di skala. Nah, itu berarti adalah massa jenis zat cairnya. Jadi besar massa jenis zat cairnya. Nah, biasanya pada saat alat hidrometer ini dimasukkan ke dalam zat cair, maka dia akan mengambang ya. Jadi dia akan sedikit terangkat ya. Jadi enggak terlalu di dasar ya. Jadi dia akan seperti ini. Ya, nanti ketika terbaca skala berapa, nah itu berarti massa jenis zat cairnya. Nah, ini contoh alat hidrometer bentuk aslinya ya. Hidrometer bentuk aslinya seperti ini ya, seperti termometer nggak jauh beda ya. Nah, catatannya pada cairan, volume benda tercelup sebagian atau seluruhnya dalam cairan itu belum tentu sama ya. Jadi volume benda yang tercelup belum tentu sama dengan volume benda aslinya ya pada saat di udara. Nah, kemudian kalau pada udara, volume benda yang tercelup di udara atau volume benda yang ada di udara ya, itu akan sama dengan volume benda aslinya ya.
massa jenis gas panas itu lebih kecil daripada massa jenis udara yang tadi sudah dijelaskan pada balon udara ya. Nah, di sini ada gambar sebuah sabun ya, gelembung sabun. Kemudian ada gambar anggang-anggang ya, kalau di kalian apa namanya binatang ini ya. Nah, kemudian ada gambar klip yang mengambang atau mengapung di atas air. Nah, kenapa Ibu berikan gambar-gambar seperti ini? Nah, gambar-gambar ini merupakan contoh dari konsep tegangan permukaan, ya, atau gejala-gejala air ya, itu ada tegangan permukaan, kemudian ada meniskus, kapilaritas, dan viskositas. Nah, ini salah satunya tegangan permukaan. Kenapa binatang anggang-anggang ini bisa mengapung di atas air? Nah, ini karena ada tegangan permukaan ya, tegangan permukaan yang terjadi di kaki-kakinya ini. Ya, jadi ada tegangan permukaan yang terjadi di kaki-kakinya. Nah, kemudian balon-balon ini. Nah, kemudian klip ini juga kenapa dia bisa mengapung di atas permukaan air dan tidak tenggelam ya. Nah, dalam tegangan permukaan ini ada konsep yang harus kalian mengerti atau pahami, yaitu adesi dan kohesi. Apa itu adesi? Adesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Ya, jadi adesi lagi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang jenisnya berbeda. Ya, jadi jenisnya berbeda itu contohnya apa? Contohnya air yang bercampur dengan kopi. Ya, jadi kan dia jenisnya berbeda, tapi dia bisa bercampur, walaupun jenisnya berbeda, tapi dia bisa bercampur. Nah, itu contoh dari adesi. Ya. Kemudian kalau kohesi apa? Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Contohnya oli dan air. Nah, ketika sejenis, maka si oli dan air ini tidak dapat bersatu. Ya. Jadi, gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis, oli dan air dianggap partikel yang sejenis. Ketika sejenis, malah dia tidak dapat bersatu. Contohnya oli dan air. Kayak misalnya kalau listrik kan negatif dan negatif bertolak belakang kan, tapi ketika positif dan negatif dia berbeda, malah tarik menarik. Konsepnya seperti itu ya, seperti elektron ya. Nah, sama adesi dan kohesi. Kemudian apa itu yang dimaksud tegangan permukaan? Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Nah, syarat tegangan permukaan apa? Hanya terjadi di permukaan ya, bukan di dalam zat cair. Kemudian timbul karena adanya gaya kohesi zat cair. Dirumuskan dengan Y sama dengan F per D atau sama dengan F dikali 2L ya. F ini apa? F ini adalah gaya tegangan permukaan ya. Ya, yang Y ini adalah tegangan permukaan ya. Kemudian yang D ini adalah apa? Adalah panjang permukaan. Kalau kalian temu di buku itu ada L sama aja ya. D ini sama L sama aja, definisinya yaitu panjang permukaan. Nah, bisa juga dicari dengan 2 kali L ya. Nah, setelah itu ada meniskus ya. Apa itu meniskus? Meniskus adalah gejala permukaan zat cair yang melengkung di dalam bejana atau wadah. Nah, contoh adesi kohesi terhadap meniskus ya. Jadi kalau misalnya datar, ada zat cair di dalam wadah, kemudian dia datar, berarti ini adesinya sama dengan kohesi. Nah, tetapi kalau ada zat cair di dalam wadah tapi zat cairnya berbentuk cembung ya, berarti ini kohesinya lebih besar daripada adesi. Ya. Atau disebut meniskus cembung. Nah, kalau meniskus cekung berarti zat cair yang di dalam wadah ini berbentuk cekung ya. Berarti ini adesinya itu lebih besar daripada kohesi. Contoh misalnya meniskus cembung itu biasanya raksa yang dimasukkan ke dalam bejana berhubungan yang berpipa kapiler. Nah, ini contoh dari
meniskus cembung ya, dia cembung. Kalau meniskus cekung itu biasanya air yang dimasukkan ke dalam bejana berhubungan berpipa kapiler. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari ini air yang ada di daun talas. Ya. Ini adalah contoh apa? Contoh kohesi apa adesi? Iya, ini adalah contoh adesi karena dia tidak dapat bersatu atau menyampur atau melekat. Nah, kalau yang air itu terkena kaca, maka ini disebut kohesi karena dia menyatu airnya, menempel di kaca. Kalau adesi, airnya kan tidak menempel di daun talas kan, tetapi membentuk gelembung. Nah, nanti dia akan menetes kan seperti embun. Itu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada kapilaritas ya. Kapilaritas apa? Kapilaritas merupakan peristiwa naik turunnya permukaan zat cair di dalam pembuluh yang sempit atau pipa kapiler. Ini contoh dari kapilaritas pada sebuah air. Nah, ini contoh dari meniskus cekung ya. Kalau yang raksa kapilaritasnya seperti ini ya, berarti ini termasuk meniskus cembung. Rumus untuk mencari kapilaritas dalam suatu peristiwa naik turunnya zat cair itu bisa dirumuskan dengan H sama dengan 2Y cos theta per rho dikalikan dengan gravitasi ya. Kemudian dikalikan dengan R ya, jari-jari penampang. Jadi H itu apa? Ya. H ini adalah naik turunnya zat cair ya. Zat cair. Satuannya apa? Satuannya M. Kemudian yang Y itu apa? Yang Y itu adalah tegangan permukaannya. Tegangan permukaan. Satuannya apa? Oke, satuannya Newton per meter ya. Kemudian apa lagi? Ada rho ya, itu berarti massa jenis. Massa jenis zat cairnya, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian ada lagi R ya. R itu adalah jari-jari ya. Jari-jari penampang pipa kapilernya ya. Jari-jari penampang pipa kapilernya. Satuannya apa? Satuannya M. Ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, kenapa termometer itu menggunakan air raksa? Ada yang tahu ya? Kenapa? Karena salah satunya air raksa tidak membasahi dinding. Ya, berarti termometer itu termasuk dari meniskus apa? Meniskus cembung dan termasuk contoh juga dari peristiwa kapilaritas ya. Dia tidak membasahi dinding kapiler sehingga pengukurannya menjadi teliti. Kemudian air raksa juga mudah dilihat karena dia mengkilat. Beda dari air biasa ya. Kalau kalian melihat tensi juga, tensi darah, tekanan darah itu kan menggunakan raksa. Itu kan kalian lihat mengkilat ya, beda dengan air biasa. Nah, air raksa juga dia cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Nah, kemudian untuk jangkauan suhu air raksa itu cukup lebar karena air raksa itu membeku pada suhu minus 40 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 360 derajat Celcius. Itulah kenapa termometer digunakan air raksa digunakan pada termometer ya. Nah, yang selanjutnya ada viskositas. Nah, viskositas ini bisa kita sebut dengan kekentalan atau bisa dianggap sebagai gesekan pada fluida. Jadi fluida juga memiliki gesekan ya. Jadi bukan benda zat padat aja yang memiliki gesekan, tapi fluida juga. Nah, alat untuk mengukur viskositas itu ada, disebutnya adalah viskosimeter ya. Disebutnya dengan apa? Viskosimeter.
Alatnya mana contohnya? Alatnya ini nih. Ini adalah alat viskosimeter. Viskosimeter. Ya. Nah, kalau pada fluida ideal ya, viskositasnya itu adalah 0 ya. Tetapi jika fluida bergerak dengan kelajuan tertentu dalam pipa ya, maka gerak fluida akan dihambat oleh karena gesekan fluida dengan pipa. Jadi ketika ada kelajuan dalam pipa, kelajuannya itu akan dihambat. Karena apa? Karena gesekan yang terjadi antara fluida dengan pipa. Nah, besarnya gesekan fluida kita bisa cari dengan rumus gaya gesek fluida sama dengan 6 dikali pi ya, dikalikan dengan koefisien viskositas ya. Kemudian dikalikan dengan jari-jari bola ya, jari-jari bola, dan kemudian dikalikan dengan kecepatan relatif bola terhadap fluida. Ya. Jadi contohnya misalnya di sini ada wadah ya. Wadah pipa kapiler. Misalnya di sini ada wadah pipa kapiler lah ya, sempit lah ini kegedean. Kemudian di sini kita ada bola dimasukkan. Nah, ini ada zat cairnya. Ada zat cairnya. Nah, berapa gaya geseknya? Nih, bisa cari dengan rumus ini. Ya, tadi F itu apa? Gaya gesek fluida ya. Gaya gesek fluida. Satuannya apa? Satuannya udah pasti Newton ya kalau gaya. Kemudian ada apa lagi? Ada pi ya. Pi biasanya pakainya 22/7 atau 3,14 ya. Kemudian ada seperti huruf N itu ya. Nah, itu apa? Itu adalah koefisien. Koefisien viskositas ya, koefisien viskositas. Satuannya apa? Satuannya Newton second per meter persegi. Kemudian ada V. Nah, V di sini bukan volume ya, tapi kecepatan. Jadi V di viskositas itu bukan volume, tapi kecepatan relatif bola terhadap fluida ya, terhadap fluida. Satuannya apa? Meter per second. Makanya kenapa di N ini koefisien itu ada second, karena ada kecepatan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham sampai sini. Nanti kita akan lanjutkan ke contoh-contoh soal di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.